Hai, perkenalkan nama saya Anastan Teresia Natalia Jiraloa dengan NIM 222420077. Saya dari kelas 4 AD jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Metodis Indonesia. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang yang dimana pembelajaran balance scorecard. Nah, sama seperti yang kita ketahui, yang dimana balance scorecard ini disebut sebagai suatu sistem manajemen untuk pengukuran atau pengendalian yang secara tepat dan berkomprehensif dapat memberikan pemahaman kepada manajemen tentang kinerja institusinya. Nah, yang dimana dengan balance scorecard ini kemungkinan terimplementasikan dengan visi organisasi di semua tingkatan dalam pendekatan yang akan digunakan untuk bersifat sehingga mendorong komitmen manajemen untuk terlibat secara sistematis dalam pencapaian visi organisasi. Nah, di sini ada beberapa faktor untuk pengukuran keseimbangan, ialah keseimbangan yang antara pengukur ekstra untuk pelanggan serta pengukuran internal dalam proses bisnis internal maupun inovasi serta proses belajar pertumbuhan. Nah, di sini ada beberapa 3 prinsip yang harus digunakan untuk memenuhi balance scorecard ini, ialah antara hubungan sebab akibat, kedua faktor mendorong kinerja, ketiga terkaitnya dengan masalah finansial. Dan selanjutnya ada beberapa ciri-ciri sistem balance scorecard ini yang mengandung unsur-unsur, ialah yang pertama merupakan suatu aspek dari strategis organisasi, kedua yang menetapkan ukuran kinerja melalui mekanisme atau organisasi antar tingkat manajemen, yang ketiga mengevaluasi hasil kinerja secara terus-menerus untuk perbaikan pengukuran kinerja pada kesempatan selanjutnya. Nah, dan selanjutnya ada beberapa konsep tentang balance scorecard ini yang harus kita ketahui dan sangat penting, ialah alasannya. Yang pertama, untuk menggambarkan visi misi yang jelas untuk masa depan, kedua yang menciptakan pemahaman untuk menyeluruh, mampu menciptakannya model yang baik sesuai dengan strategis yang menyetujui cara memberikan kontribusi pada keberhasilan organisasi. Dan yang ketiga, fokus pada suatu perubahan atau indikator-indikator utama yang benar untuk teredifikasi, maka investasi dan instansi itu akan tercapai dengan baik. Dan yang keempat ialah menyebabkan terorganisasinya proses pembelajaran pada tingkat ekstrakul. Nah, di sini selanjutnya ada tentang perspektif pelanggan, yang dimana perspektif pelanggan itu dapat mengidentifikasi segmen pelanggan, baik pasar, segmen-segmen dan segmen-segmen yang lainnya. Salah satu contohnya untuk customer value, produk jasa yang bisa dihasilkan oleh perusahaan, dan membangun hubungan dengan pelanggan dan membangun perspektif dengan pelanggan. Nah, dan selanjutnya manfaat dari keunggulan balance scorecard ini ialah untuk memanfaatkan setiap tahap sistem manajemen strategis dengan tahap perumusan strategis sampai tahap implementasi. Salah satu contohnya ialah komprehensif, koheren, seimbang, dan terukur. Dan selanjutnya ialah implementasi balance scorecard,
implementasi balance scorecard ini yang harus kita ketahui ialah ada beberapa perusahaan untuk mencoba mengimplementasikan konsep balance scorecard dengan tujuan untuk perbaikan kinerja finansial mereka serta untuk memperbaharui perubahan kultur yang ada di dalam perusahaan. Dan selanjutnya yang sebenarnya balance scorecard ini yang memiliki fokus yang bisa kerjasama dengan customer atau investasi atas proses produksi, tetapi yang membuat berbeda ialah balance scorecard ini memberikan suatu kerangka pengembangan organisasi bisnis untuk melakukan pengukuran dan semua faktor yang berhubungan dengan hal tersebut. Nah, dan yang terakhir, adanya kelebihan balance scorecard ini ialah yang bisa dimiliki oleh balance scorecard untuk mendorong semakin banyaknya perusahaan yang ingin mengimplementasikan konsep balance scorecard. Baik teman-teman, sekian dari pemaparan saya tentang balance scorecard. Sekian dan terima kasih.